Setelah nonton video ini, kalian akan bisa membuat website seperti ini. Ini adalah tampilan website yang akan kalian buat seperti ini ya. Ada animasinya. Ke bawah ada animasinya. Ini ada kurva melengkungnya sebagai divider. Ke bawah lagi seperti ini. Seperti ini. Ini ada gambarnya juga. Seperti ini. Seperti ini. Ini bagian actionnya ya. Dalam membuat website, kita butuh yang namanya hosting dan domain ya. Buat yang belum paham, hosting dan domain itu apa sih? Jadi gini, analoginya, hosting itu ibarat sebuah tanah ya. Ini yang hijau-hijau ini tanah. Semakin luas tanah, maka semakin besar rumah yang bisa kalian buat. Ini kan ada rumah yang kecil ini, kemudian ada rumah yang besar. Nah, rumah itu ibarat sebuah website ya. Semakin besar tanah yang kalian buat, semakin besar website yang bisa kalian buat. Dan domain itu ibarat sebuah alamat ya, www.domain.com semisal. Dan Elementor ini sebuah kerangka ya ibaratnya, karena di sini kita akan membangun website menggunakan Elementor. Gini ya, semoga kalian paham. Tanpa hosting dan domain, kita tidak akan bisa membuat website kita sampai online ya. Karena kita pemula, kita perlu yang paket awal saja ya, yaitu shared hosting. Di sini di halaman domainasia.com kalian bisa klik web hosting ya. Kemudian pilih yang super ya, super atau monster. Yang super ini 31.500 per bulan dan harga perpanjangannya itu juga sama ya, tidak mahal di belakang karena biasanya kan ada hosting yang perpanjangannya itu mahal di belakang. Dengan kapasitas 5 GB Cloud SSD. SSD ini berarti ini lebih cepat ya. Lebih cepat dan gratis domain.com ini penting. Kalian juga bisa menambahkan website lainnya dalam satu hosting ini ya. Kemudian saya kurang merekomendasikan yang ini 16.500 ya, karena pas install WordPress saja itu sudah mau 200 MB dan menurut pengalaman itu cepat habis kalau cuma 600 MB ya, 0,6 GB. Sementara 5 GB itu menurut pengalaman itu bisa muat sampai 400 artikel ya. Saya kepake 5 tahun. Kalian bisa memilih Domainasia ya, karena live chatnya ini 24 jam 7 hari dan yang melayani itu manusia ya, bukan robot, serta banyak teknologinya. Teknologi hostingnya agar supaya hosting kita itu lebih cepat sehingga website kita lebih cepat. Dan yang pasti dia menggunakan cPanel ya. cPanel itu banyak direkomendasikan karena memang mudah penggunaannya. Dan misalkan kalian kalau mau migrasi semisal ya, biasanya hosting yang menjadi tujuan migrasi itu merekomendasikan cPanel di hosting sebelumnya ya. Jadi Domainasia itu pakai cPanel dan saya merekomendasikan ya. Teknologinya juga sudah canggih-canggih ya, seperti Cloud SSD ini yang tadi, kemudian remote backup, kemudian HTTP, anti malware, biaya transparan, ini biayanya transparan ya. Dan teknologinya juga canggih ini seperti ini ya. Jangan lupa gunakan kode diskon Amir untuk diskon 5% saat pembelian ya. Linknya ada di deskripsi. Saya taruh di deskripsi video ini ya. Pakai kode diskon Amir untuk potongan 5%. Sekarang kita akan praktek membeli hostingnya ya dan menginstal WordPress-nya. Ini tutorial untuk pemula banget, untuk orang awam ya, yang baru pertama kali bikin website ya, baru membuat website. Kita masuk ke Domainasia ya, linknya ada di deskripsi video ini ya. Kemudian kita masuk ke hosting, kemudian web hosting, kemudian kita pilih 31.500 paket super ya, kita beli. Kemudian kita pilih yang 1 tahun saja ya, karena baru pertama kali beli. Kalian kalau mau pilih 2 tahun juga nggak apa-apa. Kemudian pilih lokasi server Jakarta ya.
karena pengunjung kita berasal dari Indonesia. Kalau misalkan dari ASEAN atau dari luar negeri itu bisa pakai Singapura ya. Soalnya ini berhubungan dengan kecepatan website nantinya. Kemudian kita ketikkan nama domain ya di sini karena gratis. Kita dikasih domain gratis ya, misalkan. Nah, misalkan begini ya. Kemudian turun ke bawah, klik tambahkan troli ya. Di sini harganya 48.9.510. Kita cek lagi dari atas, paket super, server Jakarta, paket 1 tahun. Kemudian domain gratisnya sudah kita klaim, sudah kita ketikkan ya, dan ini biaya perpanjangannya saat jatuh tempo nanti sebesar 441.000 setiap tahun ya, plus PPN jadi segini. Kemudian turun ke bawah, kita klik tambahkan troli. Nah, ini rinciannya ya. Kemudian ini masukkan kode. Nah, dapat potongan Rp22.050 ya. Lumayan banget ini kan ya. Kemudian ini bisa pilih BRI untuk pembayaran atau BCA Mandiri, BNI dan lainnya. Kemudian klik saya telah membaca dan memahami dan menyetujui ya. Klik selesaikan dan bayar. Ini ada nomor Viva akunnya. Kalian klik copy, kemudian kalian bayar. Dan setelah kalian membayar, kalian masuk ke dashboard domain Asia ya, lalu klik my service ya. Kemudian muncul hosting yang tadi kalian beli ya, misalkan yang ini ya. Klik, lalu klik login to cPanel. Setelah itu akan terbuka cPanelnya ya. Turun ke bawah, lihat script WordPress, klik, kemudian terbuka WordPress-nya ya. Kemudian klik install now, kemudian pilih website nama domain yang tadi kalian beli ya. Ini nggak kelihatan karena software rekamannya. Nah, sudah terlihat ya. Pada bagian site name, kasih nama site name-nya ya, nama websitenya. Pada bagian site description juga passwordnya bisa diganti, adminnya juga bisa diganti. Masukkan alamat email. Ini di unchecklist semua ya, karena belum perlu. Ini juga di unchecklist. Elementor jika ingin terinstall otomatis klik saja, tapi di sini saya unchecklist, bahasanya pakai bahasa Inggris. Turun ke bawah, masukkan email di email installation details tuh. Kita cek lagi dari atas apakah sudah benar. Jika sudah, klik install. Kita tunggu sampai selesai ya. Nah, ini muncul ya. Klik alamat websitenya. Terbuka di halaman baru. Ini sudah terinstall otomatis template-nya ya. 2025 kayaknya. 2025. Kemudian ini halaman loginnya. Belakangnya pakai /wp-strip-admin. Tapi ini udah otomatis masuk ya. Kita coba keluar ya. Coba keluar buat tes loginnya kayak apa. Nah, berhasil login ya. Kemudian pada bagian kita klik setting, pilih permalink, pilih yang post name ya. Leave save change. Kemudian pada bagian general, setting general, klik time zone-nya diganti UTC +7 waktu Indonesia ya. Bahasanya pakai English saja.
kemudian klik save change, klik visit site, dan jadi ya. Dan sekarang kita akan mulai membuat websitenya ya. Pertama-tama masuk ke dashboard ya, pilih page, kemudian ada all page, klik add page, atau bisa juga kalian klik tanda plus ini, masuk ke page, klik page, pilih judul ya, masukkan judul, misal klik save draft, kemudian edit with Elementor, kemudian klik tanda page setting, tanda gear di atas, klik, lihat ke bawah kiri bawah page layout ini ya, kemudian pilih Elementor Canvas. Ini nggak kelihatan karena software rekamannya ya. Kita klik Elementor Canvas, jadi bersih di sini nanti. Ini bersih. Kemudian klik tanda plus, klik flashbox, klik tanda panah ke bawah, kemudian klik tanda plus, klik container, plus lagi, container lagi. Jadi ada dua kontainer ya, kontainer dalam dan luar. Kemudian pada bagian yang luar ini kita klik ya, klik yang luar, kemudian pada bagian direction pilih row horizontal ke kanan, kemudian pada bagian kontainer dalam kita klik kanan, duplikat, jadinya ada dua ya, kiri dan kanan. Kemudian pada bagian page setting ini, pada bagian edit container, titik 6, klik, kemudian pada bagian advanced kita unlink padding, topnya kita kasih 100, bottomnya kita kasih 100, jadi seperti ini ya. Kemudian pada bagian style kita pilih background type, kita pilih backgroundnya seperti ini ya, pakai color picker. Ini ekstensi dari Chrome, ini nggak kelihatan di software rekaman saya ya. Kita ambil kode heksanya, kemudian kita pastekan warna biru seperti ini, biru tua ya. Kemudian kita kasih tanda plus lagi, kita masukkan heading, kemudian masukkan text editor di atasnya, kemudian kita kopikan ini jasa SEO profesional ya. Kita akan membuat website jasa SEO profesional, jadi kata kuncinya ini harus ada di halaman ya, misal 2 atau 3, paling enggak 3 ya, dan taruh secara alami ya, agar lebih ke detect mesin pencari. Kemudian kita pastekan di sini, kemudian masuk ke style, pilih tipografi, nanti dulu style, text color, pilih warna putih, kemudian pada bagian tipografi, pada bagian size kita kasih 20, jadi agak gede ya. Kemudian pada bagian font kita pilih Poppins ya. Kemudian ini pada bagian heading kita copy, kita masukkan, kemudian pada bagian style, tipografinya, text colornya warna putih, dan tipografinya, fontnya jadi Nunito seperti ini. Kemudian kita tambahkan teks lagi, text editor kita taruh sini. Nah, kita kopikan deskripsinya, kita pastikan, masuk ke style, pilih text color warna putih, kemudian tipografinya 20 gini ya. Kemudian
kita kasih tanda plus lagi, kita kasih grid, lalu turun ke bagian bawah, kolomnya ada dua ya, 1 2 doang, ini 2, kemudian barisnya ada 1, jadi ada 2 seperti ini ya. Kita akan kasih tombol biru sama tulisan ini, kita akan kasih tanda plus, kemudian button seperti ini, kemudian kita klik tanda pensil, klik mulai sekarang, kemudian pada tanda icon ini kita kasih arrow ke kanan, ini arrow ke kanan bulat. Nah, kemudian kita copy kode heksanya ya untuk warna tombol ini, klik tanda ini pensil, masuk ke style, pilih color background type, color kode heksanya. Nah, seperti ini sudah ya. Nah, ini tanda panahnya harus ada di kanan ya. Ini caranya, pada icon position klik tanda N. Nah, lalu pada icon spacing geser, kemudian kita kasih tanda plus lagi, ini text editor geser ke sini. Nah, kemudian kita tambahkan 4000 pelayan lebih ditangani, harusnya tulisannya seperti ini ya, 4000 pelayan. Nah, plusnya di belakang. Ini pakai font Poppins, masuk style, tipografi, kemudian klik font family, ketik Poppins. Ini Poppins, size 20, warnanya putih, merah menyala seperti ini. Kemudian pada bagian kanan ini ya, klik tanda plus, klik image. Ini image-nya sudah saya sediakan ya, klik choose image. Nah, ini image-nya sudah saya sediakan, ini saya pinjam di Freepik ya. Nah, ini kalian bisa ambil tapi menyertakan websitenya ya, freepik.com. Kemudian pada bagian kontainer dalam kita klik, lalu pada bagian justify content kita kasih center, jadi ke tengah seperti ini ya. Nah, untuk membuat tanda lengkung seperti ini, kita masuk ke edit container yang titik 6 ini, kemudian shape divider, kemudian pada bagian bottom ya, karena ini ada di bawah, klik bottom, kemudian klik curve, tanda kurva seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian kita tambahkan section baru ya, ini kopas dulu, section baru, klik tanda plus, flexbox, tanda panah ke bawah, kemudian masukkan kontainer, masukkan kontainer lagi, kemudian masukkan heading, kita kopikan, lalu masuk ke style, pilih tengah. Nah, kalau ada perbedaan warna ini, ada garis seperti ini ya, caranya begini.
klik ini page setting, kemudian pada bagian style, pada bagian background type klasik, kita kasih warna colornya putih. Nah, jadi hilang ya, warnanya menyatu tuh, hilang ya. Kemudian kita akan buat seperti ini ya. Mengapa SEO itu penting? Kita buat 5 seperti ini. Kita tambahkan kontainer lagi ya di bawahnya. Kemudian klik tanda plus, masukkan kontainer lagi. Yang bagian kontainer dalam ini salah, kita duplikat ya, duplikat aja ini, duplikat. Nah, ininya dihapus untuk mengambil kontainernya. Pada bagian kontainer luar kita klik, arahnya kasih ke row horizontal ke kanan. Lalu pada bagian dalam kontainernya kita klik kanan, kemudian duplikat. Nah, kemudian ini di sini kita menggunakan icon box. Nah, seperti ini ya, kita menggunakan icon box. Kita kopikan ya, ini seperti ini. Kemudian deskripsinya juga kita kopikan. Kemudian kita kasih icon ini ya, icon, pilih icon library ini ya, icon library, warnanya hitam, iconnya warna hitam ya. Warna ini juga nggak apa-apa ya, warna ini kita kopikan heksanya. Nah, oke, kemudian kita kopikan heksanya juga ini, yang backgroundnya. Kita masuk ke kontainer dalam, masuk ke style, pilih background, pilih color. Nah, masuk ya warnanya. Kemudian pilih border radiusnya 10. Kemudian kasih box shadow. Tuh, box shadow-nya ini blurnya 3, vertikalnya 1. Coba kita lihat seperti ini ya. Ada box shadow-nya ya, ini. Oke, seperti ini aja nggak apa-apa ya, kita betulin nanti. Sekarang kita kopas, duplikat ya, duplikat ke kanan, yang ini kita delete. Kita ini pada bagian edit container .6 ini kita klik dulu ya, kemudian pada advanced, kemudian pada padding, topnya kasih 100, bottomnya kasih 100. Jadi ada jarak di sini dan di sini ya. Kemudian ini
diduplikat, yang kontainer luar diduplikat ke bawah ya. Kemudian di sini yang kontainer dalam ya, kontainer dalam kita duplikat. Jadi ada 3 ya. Kemudian kita bikin yang ini dulu ya, menghemat biaya iklan. Sudah ya. Ini sudah muncul box shadownya. Kemudian kita kopikan ya. Caranya sama. Saya percepat ya. Oh iya, untuk heading kita menggunakan font Nunito. Kemudian untuk deskripsi, untuk bagian description kita menggunakan font Poppins ya, semuanya. Nah gini, jadi lebih indah gitu ya. Kita copy, terus ini paste style, ini juga paste style. Ini kalau di paste style nggak jadi, ini berubah, nanti kita atur manual, konten, tipografi, Nunito. Kemudian ini bagian bawah, deskripsinya pakai Poppins. Nah ini ya. Kemudian kita membuat section ini ya, layanan kami. Kita klik tanda plus, klik flexbox, klik tanda panah ke bawah, klik tanda plus, klik kontainer, klik tanda plus lagi, klik kontainer lagi, kemudian masukkan heading, masukkan layanan kami, paste, klik style, klik center. Sudah ke tengah seperti ini. Kemudian ini backgroundnya kayak atas lagi ya, cuma kebalik, ini kurvanya melengkung ke atas, cekung. Kita klik tanda edit kontainernya yang titik 6, kemudian pada bagian advanced kita klik padding, bottom kita kasih 100, top kita kasih 100, kita ambil warnanya, pick, kemudian masuk ke style, pilih background type, pilih color, kopikan heksanya, kemudian ini kita kasih warna putih, kemudian pilih tanda plus, kemudian masukkan teks editor, kemudian kopikan deskripsinya, sudah ya. Kemudian pada bagian style, tipografi, pada bagian font family ini ya, family fontnya kita pilih
Poppins, lalu kasih center ke tengah, ukurannya 20, kemudian text colornya putih, kemudian layanan kami ini ya, headingnya, tipografinya pakai Unitalk, kemudian kita buat seperti ini ya, ada 6. Ini pakai icon box juga. Kita duplikat ini ya, kontainer ini kita duplikat kontainer ini, duplikat. Nah, kita hapus isinya untuk ambil kontainernya. Gini, pada kontainer edit yang pada bagian edit kontainer luar ini klik ya, klik, kemudian directionnya kasih yang ke kanan, kemudian pada bagian kontainer dalam kita klik kanan lalu duplikat. Nah, gini ya, kita bikin seperti ini. Kita kasih tanda plus, icon box, tapi tinggal kopas aja kali ya dari yang atasnya ini, dari yang ini nih, kita kopas aja ini, copy terus paste. Nah, kita ubah, kemudian kasih warna icon posisinya di left. Nah, jadi nanti ikonnya ada di sini ya, kita belum ubah warnanya. Coba kita icon primary color, ini warna putih ya, berubah. Icon, kemudian kontennya, colornya warna putih, headingnya putih, descriptionnya ini description color, deskripsi warnanya warna putih. Nah, kemudian ini ada di tengah ya, nih logonya ada di tengah. Kita balik ke sini, kemudian masuk ke style. Nah, logonya ada di tengah, ikonnya ada di tengah. Lalu kita kopaskan ini ya, kopaskan dari sini, copy yang kontainer dalam, kita copy, coba kopikan, paste style. Nah, seperti ini malah ganti, harusnya ini tulisannya hitam benar tadi. Kontennya kita balik lagi ya, kemudian kita kopaskan detailnya, judulnya sama deskripsinya, SEO on page, SEO on page, konten, klik tanda ini ya, tanda pensil, lari ke konten, kemudian SEO on page, kemudian ini kopikan, copy, dan ini ikonnya bintang ya, ini harusnya diganti, ini nggak apa-apa ya, bintang semua.
daftar. Save on page ya, sudah ya, seperti ini. Kemudian ini kopikan sampai 6, copy paste, duplikat. Ini saya cepatkan ya. Nah, ini yang terakhir, kita tambahkan heading ya, heading, kemudian kita kasih tulisan konsultasikan dengan kami kebutuhan Anda. Kemudian pada tipografi kita kasih Nito ukurannya 30. Kemudian kita kopaskan tombol ini, copy paste. Nah, kemudian pada bagian ini, kotak ini, kita klik ya kontainernya, pilih heading, pilih 40 semuanya. Nah, gini ya, 20. Ini kita kecilkan ukurannya ya, fontnya. Coba ya, 25. Coba kita betulkan lagi nih, ini agak kurang lurus ya. Ini coba klik heading, tanda pensilnya ini pada ini sendiri, bukan ini ya, ini klik, kemudian leftnya kita kasih 30, topnya kita kasih 30, ini juga ini, terus right-nya kasih 30 juga, ini juga kita klik, pilih advanced, kita unlink di padding, topnya, leftnya 30. Nah, udah begini ya, cukup. Kita lihat. Nah, oke. Selanjutnya kita kasih lengkungan seperti ini ya, ser atas bawah. Kita klik bagian ini, kemudian pilih shape divider. Pada bagian top kita pilih curve, kita kasih nilai weight 100. Kemudian pada bagian bottomnya kita pilih bottom, pilih yang ini juga, yang ini ya, ini kebalik ya caranya, klik invert, kita kasih nilai 100 juga seperti ini. Coba kita lihat. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini tulisannya nggak kelihatan nabrak ya, kita akali seperti ini. Klik edit kontainernya, kemudian kita kurangi nilainya ya, jangan 100, misalkan 90, 80.
salah, bukan yang ini, yang atas. Nah, yang top ya, yang top kasih nilai 90. Coba kita lihat, benar 100 ya, 100, cuma ini agak diturunkan. Klik edit container ini, klik advanced, kemudian yang topnya kita turunin. Nah, ini oke, seperti ini ya. Kemudian kita kasih section seperti ini, pengalaman lebih dari 10 tahun. Kita klik, kita masuk, kita kasih tanda plus, likes box, tanda panah ke bawah, kemudian edit container di advanced, pilih unlink, pilih paddingnya 100, topnya 100, bottomnya juga 100, kemudian kita kasih tanda plus, pilih container, masukkan container lagi, kemudian yang container luar kita klik ya, ikonnya kita klik, kemudian directionnya kita row horizontal tanda panah ke kanan, kemudian pada bagian dalam ini kita klik edit kontainernya, kita klik kanan, duplikat, ada 2 ya, kita geser kayak gini, ini ada tanda panah kayak gini ya, kita geser. Nah, kemudian kita bikin kayak gini, kita masukkan teks, heading, masukkan lagi text editor, kemudian kita kopikan pengalaman lebih dari 10 tahun. Kemudian ini kotak kita kopikan juga deskripsinya, kemudian kita ubah ya stylenya, klik pada bagian ikon pensil, klik style, tipografi, font family-nya Poppins, ukurannya size 20. Ini yang headingnya kita klik, masuk ke style, pilih tipografi, font family-nya Lunito, kemudian kita headingnya ini, headingnya kita contoh dari sini ya, nih. Enggak sih, kita warnanya aja yang ditiru. Kita masukkan, nah, kita klik ini ya, klik edit container dalam, klik, kemudian masuk ke style, pilih background type, pilih color, pastekan, kemudian kasih border 10 supaya ada lengkung seperti ini. Kemudian bagian kanan kita kasih gambar, klik image, geser. Nah, ini gambarnya, gambar orang ya, kita klik choose image,
Ini sudah saya upload. Yang ini klik select. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik edit container dalam, kita masuk ke bagian advanced, kemudian pada bagian padding kita kasih pada bagian layout kita kasih just TV center, kemudian pada bagian padding, pada advanced padding leftnya kita kasih 30. Nah, seperti ini ya. Ini contohnya. Seperti ini. Kemudian ini kita duplikat ya. Duplikat. Pilih kontainer luar, klik kanan, duplikat. Nah, kita ubah gambarnya di kiri, tulisannya di kanan. Caranya klik edit container luar, kemudian pilih items direction, klik row reverse sheet-nya yang ke kiri. Nah, seperti ini. Sudah ya. Kita ubah gambarnya. Klik tanda pensil, klik choose image, klik ini, select. Nah, kemudian kita ganti deskripsinya, copy, kemudian ini deskripsinya juga ganti ya. Kita lihat ini agak gede bentuknya dan ini agak tipis bentuknya. Ini karena saya kecilkan pakai tombol Ctrl plus minus di keyboard kayak gini. Nah, ini juga mungkin karena digeser-geser begini ya. Geser. Nah, ini digeser-geser. Gitu ya. Ini yang tulisan ini agak mepet ya, kita betulin. Jadinya begini ya kurang lebihnya. Kemudian kita kasih ini masih ada satu ya. Kita buat seperti ini ya. Ini menangani banyak klien. Klik tanda plus kontainer. Nah, kontainer, klik kontainer lagi, ada 2 kontainer ya. Kemudian kita tambahkan heading, tambahkan lagi deskripsi. Nah, kita ubah deskripsinya, masuk ke style, pilih tengah, pilih tipografi, pilih family, pilih Nunito, fontnya Nunito, kemudian kita kopikan, kemudian yang bagian bawah ini kita klik tanda pensilnya, masuk ke style, pilih tengah, pilih tipografi, pilih family, pilih Poppins size 30,
kopikan deskripsinya, masuk ke konten, pastekan, kemudian kita kasih background ya, background seperti ini, kita copy hexanya, masuk ke kontainer luar, ke kontainer dalam, masuk ke kontainer dalam, klik ya, masuk ke style, pilih background type, pilih color. Nah, kita kasih jadinya seperti ini ya, kemudian kita kasih border, ini klik yang bagian dalam, klik border radius 10. Oke, cakep ya. Kemudian kita kasih kontainer lagi, kontainer. Nah, di sini masukkan kontainer lagi, kemudian masukkan image carousel. Sini klik tanda pensilnya, pilih edit image, kemudian ini kasihkan logo-logonya ya, ini udah saya upload. Satu, klik tanda tombol shift bersamaan dengan tombol klik, klik create a new gallery, klik insert gallery. Nah, kemudian ini ada 3 ya, ini bisa kita setting 4 atau 5. Ini ada tombolnya, bisa digeser-geser, tapi ini bisa geser sendiri otomatis ya. Kemudian kita kasih ke style ya, ini bisa digeser-geser sih, coba kita lihat di mana. Nah, di slide show ya, di slide show kita klik, ini bisa kasih 4 tuh, bisa 5, ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan opsi angka 1 2 3 4 5 nya ini karena software rekaman saya, tapi ini bisa diganti-ganti ya, 3 4 5 gitu. Ini kita kasih 5 saja ya, jadi di bagian slide to show ya. Oke, kemudian ini di bagian testimoni ya, ini menggunakan plugin testimoni, bagian bawaan dari Elementor. Klik tanda plus, kasih salah, kita bikin section baru, klik tanda plus, di flexbox, kita panah ke bawah, kemudian klik tanda plus, kemudian kasih kontainer, kemudian kasih kontainer lagi. Yang luar ini edit kontainer luar, kita klik, pilih direction, pilih row horizontal ke kanan, kemudian edit kontainer dalam, kita klik kanan, duplikat, jadi ada 2 ya. Kemudian kita kasih edit element, tanda plus, testimoni, kemudian kita bikin testimoni seperti ini ya. Klik, ini gambarnya Leo pemilik rental mobil, klik, select, kemudian ini namanya, ini titelnya, kemudian ini fontnya, pengaturan tipografi, klik tipografi,
family-nya pakai pins, kemudian deskripsi testimoninya kita copy, kemudian ini tulisannya agak digedein dikit ya, ini kan kecil. Klik style, name, typography, weight kita kasih bold, ditebalin, kemudian title, typography, weight kita kasih medium saja ya. Oke, ini salah rentak. Kemudian kita copy warnanya, kita masuk ke bagian dalam nih ya, edit container bagian dalam, klik style, klik background type, klik color, nah gitu. Kemudian pada bagian border kita kasih 10, jadinya seperti ini, tapi ini tulisannya agak menjorok ke dalam ya. Kita kasih padding, klik edit container bagian dalam, klik advanced, kemudian pada bagian padding ini kita kasih 10 coba. Nah, kita lihat udah ya, udah cukup lah, coba 20. Oke, 20. Kemudian kita duplikat ya, yang ini kita hapus, kita ganti. Nah gini udah ya. Oke, tapi ini dalam sebuah section ya. Nah, klik ini ya, edit container ini, klik advanced, kemudian paddingnya kita unlink, topnya 100, bottomnya juga 100, kemudian kita kopikan warnanya ya, biru, kita masih klik ini, masuk style, pilih background type, pilih color, di bagian hexanya kita kasih, kemudian ini tanda segitiga ke bawah ya, ini segitiga ke atas, kita masuk ke style ya, ini masih klik edit container, masuk ke style, masuk ke shape divider, masuk ke sini, ini bagian top ya, bottomnya juga klik arrow, jadinya seperti ini. Setelah itu kita kasih halaman closingnya ini ya, kita ambil dari sini. Oke, kita copy dari sini, lalu kopikan tombol ini, copy, paste, kita pilih tanda pensil, masuk ke tengah, pilih center, nah, terus kita klik edit container dalam ya, pilih advanced, pilih unlink,
topnya kita kasih 20, bottomnya 20, kemudian masuk ke style, masuk ke border. Ini sudah dikasih border radius ya, tadi kita copy paste sih. Nah seperti ini ya. Kemudian untuk tombol actionnya ini ya, klik konten. Nah ini ada format WA nya ya, format WA nya kayak gini, kita tuliskan yang gede nih di sini. Nah WA https wa.me/62, pakai 62 ya sebagai pengganti 0. Kemudian nomornya ini saya nomornya ngacak sih. Oke, kita masuk ke sini ya, kemudian pastekan ke sini. Lalu ini ada tanda link option, klik open in new window, sehingga jika diklik nanti akan muncul di halaman baru ya. Lalu add no follow, karena ini bukan link do follow ya, no follow aja. Kemudian kita edit button, kita copy, pastekan di sini, paste style. Kita lihat apakah sudah masuk. Oh ternyata belum. Ya udah kita kasih manual aja ya. Ini nggak bisa kalau copy paste seperti ini, nomornya nggak ke bawah. Kita copy nomor WA nya, kita edit buttonnya, tombolnya, masuk ke style, pilih left, kemudian pilih konten, pada bagian link kita paste. Nah pada bagian link option, klik open in new window dan add no follow. Kemudian bagian atas ini juga kita pastekan nomor WA nya, klik link option, open in new window plus add no follow. Kita klik publish dulu ya biar aman. Kemudian kita lihat versi mobilenya ya, ini agak ketinggian, coba kita klik. Nah klik ini kontainer luar, klik, coba tanda rantainya kita buang ya. Nah ini nah kita unlink, kemudian pada bagian topnya kita geser. Salah, berikan padding kali ya. Nah padding, kemudian ini tombolnya klik tombol pada bagian advanced, coba kita klik padding margin, coba kita klik left, klik unlink margin, kemudian geser left. Nah seperti ini apakah bisa ya? Klik tanda ini pensil pada bagian tulisan ini, kemudian klik margin leftnya, apakah bisa? Ternyata bisa. Udah, ini tulisannya oke, ini oke, ini udah lah ya, cukup ya. Ini ketinggian sih, coba ini nah ini udah cukup ya, nggak terlalu ketinggian. Ini udah oke. Ini agak ketinggian, kita klik, ini malah nabrak top, turunin. Oke, ini udah oke. Ini kurang bawah, ini kita klik sini,
pada bagian bottomnya. Nah, seperti ini. Oke, coba ini kita betulkan pada bagian. Nah, ini leftnya 10 misal, topnya 10. Dah, oke ya, cukup lah. Nah, ini kan pengalaman lebih dari 10 tahun, jodohnya gambar ini. Kemudian gambar ini jodohnya tenaga berpengalaman di bidangnya. Agar tulisannya ini ada di atas gambar ini, sehingga cocok, sehingga lebih pas gitu ya. Kita klik edit kontainer luar, klik edit kontainer luar, pilih yang langsung masuk ke layout, pilih yang ini, tanda kolom vertikal, tanda ke bawah ada item direction, pilih yang tanda panah turun ke bawah ya. Ini klik ini ya, klik masuk edit container dalam, kita klik terus masuk ke advanced, kita unlink padding, topnya kita kasih 10, terus leftnya kita kasih 10 juga. Nah, ini oke ya, ini udah oke, ini juga udah oke. Ini agak ketinggian sih, oke lah, nggak apa-apa. Coba kita betulkan, coba dimana letak itunya. Nah, ini klik ya, klik topnya kita kasih 50, bottomnya kita kasih 50 juga. Ini ya, jarak ininya 50, kemudian jarak ininya 50. Ini sudah oke ya. Ini kurang tulisan testimoni yang kayak gini, apa kata mereka ya. Nah, kurang, yuk kita tambahkan. Ini semuanya udah oke ya. Sekarang masuk ke desktop. Nah, kita tambahkan testimoni di sini. Masuk ke edge element, pilih container, masukkan container lagi, masukkan heading, masuk ke style, alignmentnya pilih center, kemudian colornya text color di warna putih, masuk ke content, paste, kemudian pada bagian style pilih tipografi, family-nya, font family-nya pilih Runito. Oke, kita publish dulu. Lalu kita kasih animasi ya, animasi ini kan ada animasinya. Nah, kanan kiri. Nah, ini ya animasinya sesuka kalian ya. Nah, gini, yang ada di sebelah kanan berarti masuknya dari kanan, yang kiri dari kiri. Kalau ada yang di tengah-tengah, ini berarti animasi di tengah. Ini dari bawah. Ini ya. Oke. Kita coba ini ya. Kontainer dalam, pilih advanced, motion effect, entrance animation, klik fade in left. Nah, yang ini pilih advanced, motion effect, entrance animation, fade in right. Nah, begitu ya. Ini dari bawah ini. Pilih ada pensil, pilih advanced, pilih motion effect,
pilih entrance animation, fade in. Tuh, yang ini dari kiri, yang ini dari kanan, yang ini dari kanan, yang ini dari kiri, yang ini dari tengah. Oke, gitu ya, aku cepetin ya. Oke, selesai ya. Sekarang kita klik publish. Kita klik preview change. Nah, itu masuk. Oke. 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 Ini tombolnya jika diklik, dia akan muncul di halaman baru. Itu ya. Ini cuma agak kebesaran jaraknya ya, panjangan. Ini kita geserkan ke atas lagi. Ini kita klik ini ya, klik edit container, kemudian style, shape divider, klik top. Oh, ini klik advanced ya. Ini 120 coba. Oke, ini sudah seperti ini ya. Oke, cukup. Ini top edit container atas, kita coba 80. Dan ternyata ada yang lupa ya, bagian ininya belum dikasih ini header untuk pengalaman lebih dari 10 tahun, dan ini ke bawahnya belum ada judulnya ya. Kita kasih, kita tambahkan kontainer di sini ya. Nah, tambahkan kontainer lagi, tambahkan heading, kemudian tengahkan tipografinya, kita kasih fontnya, kita kasih Unito, ganti teksnya, tambahkan teks, ketengahkan tipografinya, kita kasih 20, family-nya, fontnya Opins. Oke, kita publish. Oke, udah jadi ya. Sekarang tinggal menambahkan header dan footer. Dan sekarang kita akan membuat header menu dan juga footernya ya. Kita menggunakan template Blocksy ya. Ini sebelumnya sudah saya install sih, tapi kita akan coba install ulang. Ini tadi saya uninstall dan sekarang saya akan coba install ulang sebagai pembelajaran ya. Masuk ke themes, kemudian pilih add themes ya. Jadi masuk ke appearance, kemudian kita coba klik. Nah, klik add themes, kemudian pilih Blocksy, ini udah ada ya. Nah, klik install ya, install, kemudian klik activate. Nah, kalau kalian baru pertama kali install, biasanya di sini
ada tulisan install Blocksy Companion ya, kalian install Blocksy Companion. Sekarang kita akan klik customize ini ya, kita klik tanda Blocksy ini, logo Blocksy. Nah, sekarang akan muncul tampilan seperti ini ya. Kalau kalian baru install, opsi install Blocksy Companion-nya juga muncul di sini. Kadang muncul di sini, selain di atas juga muncul di sini biasanya. Kalian klik ya. Jika sudah, kalian klik header option. Ini header option, kemudian customize. Ini saya gedein ya. Karena laptop saya kecil, jadi kadang saya gedein, kadang saya kecilin. Klik customize. Nah, di sini kita bisa membuat header, menu, dan juga footernya ya. Footer ini kita lihat, ini footernya. Ini saya kecilin. Nah, ini di sini kita bisa membuat footernya ya. Ini. Coba kita hapus agar kita bisa bikin dari awal ya. Nah, ini hapus. Kemudian kalian juga bisa klik middle row ya, sini ya. Ini desainnya bisa 4 kolom, kemudian 3 kolom. Ini 1 2 3. Kalau 4 berarti 1 2 3 4. Ini copyright-nya juga bisa kalian klik dan isi ya. Jasa SEO profesional akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke middle row bagian footernya ya. Di sini. Nah, di sini kita tambahkan menu-menu yang ada di sini ya. Misalkan di nomor 3 ini kita kasih sosial media. Nah, sosial ini muncul, kita klik ya. Klik, kita bisa menambahkan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook Messenger. Kita close ya. Kita mulai dari awal buat contoh. Gini ya. Kita pilih ini yang tanda panah ke bawah, pilih misalkan YouTube. Klik tambahkan. Maka di sini muncul ya. Kemudian tambahkan yang lain. Begitu ya. Kemudian kalian isikan link dari YouTube-nya ya, Instagram, Facebook-nya punya kalian, akun kalian. Kita klik ini yang tadi ya. Nah, kita kembali, kita klik social networks account ya, klik. Nah, di sini kita isikan URL akun media sosial kalian ya, misalkan Facebook, facebook.com, Facebook Messenger, facebook.com misalnya ya, Instagram juga, kemudian YouTube juga ya, TikTok, Twitter, YouTube gitu ya. Kita tambahkan 2 ya. Ini sudah bertambah ya. Kemudian kita tambahkan di sini ya. Kembali ini di sini. Klik widget area di sini. Kita tambahkan, klik edit ya. Kita tambahkan logo. Nah, kita tambahkan gambar. Kemudian media library ini kayaknya sudah saya upload
belum. Nah, ini logonya ya, Mega SEO. Kemudian kita tambahkan adblock, kemudian paragraf. Anda misalkan begitu ya. Ini seperti ini. Kemudian kita kembali ke sini ya, yang kedua, widget area 2. Nah, ini klik misalkan layanan kami ya, SEO online, SEO offline, technical SEO, copywriting, local SEO, content writing. Kita kasih 5 aja, lalu kasihkan link ya. Kemudian bagian 4, bagian kolom keempatnya, sini kita kasih widget area 3 ya. Kita kasih alamat saja ya. Tapi ini jaraknya kebanyakan ya. Kita buat di Notepad saja dulu. Nah, kita buat di Notepad seperti ini, kita rapatkan seperti ini ya. Jadi nggak lenggang. Nah, seperti ini jadinya ya. Kita sudah berhasil bikin footernya ya. Kita klik publish. Klik publish. Kita klik close. Saya kembali. Ya, kita klik close dulu. Kemudian kita bikin header menunya ya. Header menu pada bagian appearance, kemudian pilih menus. Kemudian kita bikin menunya ya. Misalkan di sini nama menunya Mega SEO ya. Kalau belum ada tulisan, kalau belum ada menunya, kita bisa create menu di sini juga. Misalkan ini hanya nama menu saja ya. Klik header menu 1 ya. Klik create menu. Nah, ini sudah. Ini juga sudah ada ya. Kita pakai yang Mega SEO ID saja ya. Kemudian klik custom link. Kita kasih linknya di sini ya. Ini karena belum ada, saya pakai hashtag saja. Kemudian kita klik home, klik add to menu. Nah, muncul ya. Kemudian kita klik jasa. Kemudian kita save header menu 1, kita save ya. Save. Lalu kita kembali ke sini ya. Klik edit with Elementor. Kemudian pada bagian page setting tanda gear, kita klik pada bagian kiri, turun ke bawah, kita pilih page layout, kemudian full wide ya, full wide. Kemudian kita tunggu ini muncul ya, muncul, tapi di sini belum ada logo headernya ya. Ini sudah ada ya, home, jasa, kontak, about. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini sudah ada footernya ya. Ini diturunkan aja, ini jaraknya kebanyakan. Bottomnya kita kasih 0 gitu ya, karena sudah berbatasan dengan footer. Kita klik publish. Kemudian kita keluar, exit to WordPress.
kemudian kita klik logo WordPress. Nah, kemudian pada bagian blog si tadi ya, kita kembali ke yang tadi, klik header option. Kemudian ini pada bagian header ya, header, kemudian klik logo. Ini kalau udah nggak putih, udah buram begini, berarti ini udah kepake ya. Kita klik, ini udah dipakai, itu maksudnya udah aktif. Kita klik logo, kita klik select logo, kita pilih Mega SEO, kita klik muncul ya, gitu ya. Lalu kita klik publish, kemudian kita close. Coba kita lihat di halaman page ya yang tadi. Nah, ini klik view, sudah muncul Mega SEO, komen jasa kontak about. Oke, sudah jadi ya. Kemudian untuk mengubah logo websitenya yang bagian di sini nih ya, dengan logo kayak gini, kita lari ke header ya, header, lari ke site identity ya, kemudian site icon, pilih logo. Nah, ini harusnya persegi ya, ini begini saja dah. Klik crop image, ini sudah berubah ya. Kita klik publish, kita kembali ke halaman awalnya, halaman landingnya, kita klik. Nah, ini sudah jadi ya. Lalu cara setting agar menjadi halaman home ketika diketikkan kangamir.com misalnya ya, ini seperti halaman ini. Caranya kita masuk ke dashboard, kemudian masuk ke appearance customize, pilih homepage setting, pilih static page, pilih homepage, pilih yang jasa SEO profesional, pilih publish. Nah, berhasil ya. Kita klik close, kemudian kita klik visit site. Nah, begitu ya. Kemudian keyword jasa SEO profesional ini kita cari ada berapa ya. Ctrl F, ada 3 ya di sini ya. Harusnya kita tambahkan, ada 4. Ini ada 4 di sini. Bisa tambahkan 3 atau 2 atau 3 ya, tapi jangan kebanyakan karena konsep SEO dengan mengulang keyword itu sudah tidak berlaku di zaman sekarang ya. Ini harusnya dikebawahkan sih ini. Nah, itu dia cara membuat website dari nol sampai online ya menggunakan WordPress dan Elementor. Jangan lupa gunakan kode diskon Amir untuk potongan 5% ya. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe juga video ini dan like, komentar agar semakin banyak video sejenis yang saya buat. Terima kasih.